Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini adalah pertemuan ketiga tentang pidato persuasif. Sebelumnya pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menulis pidato persuasif sekarang. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah diajar tentang pertama ciri-ciri, kemudian dua strukturnya, yang ketiga tentang kebahasaan. Nah, sekarang pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang menulis pidato. Menulis pidato itu bagaimana? Pasti akan melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam pidato persuasif. Nah, misalkan kemarin kalian sudah mendapatkan tugas tentang menyimpulkan identifikasi pidato persuasif kan? Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, inilah yang akan dituliskan jika membuat sebuah pidato persuasif. Ada pembukaan, ada isi, kemudian ada penutup. Tiga hal itu harus ada di dalam sebuah pidato persuasif. Jika salah satunya pembukaannya tidak ada atau isinya tidak ada salah satu, pasti pidato itu bisa dikatakan gagal. Nah, coba kalian pikirkan ya, misalkan kita membuat pidato langsung ke isinya, apakah sopan? Tidak kan? Nah, misalkan langsung, saya akan menyampaikan pidato tentang kenakalan remaja. Nah, padahal di situ ada gurunya, ada temannya, tidak menyapa dulu. Nah, itu dikategorikan pidatonya kurang sopan. Pasti yang pertama ada yang namanya pembukaan terlebih dahulu. Ya, ada pembukaan. Pembukaan itu apa isinya? Biasanya akan menyapa, kemudian memperkenalkan diri misalkan di situ pembukaan. Nah, kemudian isi. Isi, kita sedang membicarakan pidato persuasif. Jika yang disampaikan adalah pidato persuasif, berarti di situ ada kalimat yang mengajak untuk mengikuti gagasan seseorang itu dalam pidato, ya. Pokoknya inti dari pidato persuasif itu adalah mengajak. Isinya seperti itu ya, Nak ya. Mengajak. Jika tidak ada ajakannya, ya, itu belum dikategorikan sebagai pidato persuasif. Intinya mengajak ini untuk mengikuti gagasan yang disampaikan di dalam pidato. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Nah, kemudian penutup sekarang. Penutup ini biasanya ada simpulannya, resume. Resume apa? Resume pidato. Nah, pidato tadi menyampaikan tentang apa, kemudian di situ dia meminta maaf apabila ada salah kata. Itulah yang dimaksud dengan penutup pidato. Jadi pembukaan, kemudian isi, kemudian penutup harus ada di dalam pidato persuasif. Pidato persuasif itu apa kemarin? Berarti pidato itu berisi tentang ajakan untuk mengikuti gagasan seseorang. Itulah yang dimaksud dengan pidato persuasif. Nah, sekarang contohnya. Ini adalah contoh pembukaan. Di pembukaan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, ya. Ini contoh pembukaan ya. Pertama, ada salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam pembukanya. Pasti ada di sini. Kemudian menyapa. Menyapa yang kedua adalah menyapa yang hadir. Misalkan di situ ada ibu guru kalian. Yang terhormat Ibu Handa selaku guru bahasa Indonesia. Ini. Kemudian ada teman-teman dan teman-teman yang saya cintai. Jika di situ kalian setara dengan teman, misalkan teman kan berarti kedudukannya kan sama dengan kalian, ya. Itu saya cintai, saya banggakan boleh. Tetapi kalau kedudukannya lebih tinggi, misalkan guru kalian, kepala sekolah kalian, berarti di situ menggunakan yang terhormat. Ini ya. Terus kemudian pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat. Ini berarti ada eh, pernyataan syukur. Di situ kamu tambahkan sholawat serta salam semoga tercurahkan gitu juga boleh, terserah ya. Nah, ini tujuannya.
Tujuannya di pembukaan juga ada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang kenakalan remaja. Di sini keluar kenakalan remaja. Kalau kalian kultuman gitu, saya akan menjelaskan tentang kiamat. Nah, itu biasanya kan gitu kan. Nah, itu di situ ada pembukaan, ada tujuannya dulu disampaikan. Nah, itulah yang harus disampaikan poin-poinnya. Kalau kalian punya pandangan sendiri, misalkan mau eh, menyampaikan di situ ada pantun ya untuk merangsang ketertarikan pendengar juga boleh. Itu pembukaan. Nah, selanjutnya adalah tentang isi. Di isi ini coba dilihat ada kenakalan remaja. Ini kenakalan remaja berarti ya pidatonya. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi ambang batas. Ini pendapatnya seseorang ya. Pendapatnya seseorang. Di sini ada kenakalan remaja katanya sudah melebihi ambang batas gitu ya. Bentar. Ini adalah pendapat seseorang. Fakta ini sudah tidak dapat dihindari kita melihat brutalnya remaja zaman sekarang. Ini pendapat pertama. Yang kedua, peran kedua. Peran kedua orang tua sangat penting. Peran kedua orang tua sangat penting. Berarti yang tadi itu kenakalan remaja karena peran kedua orang tua sangat penting. Karena tanpa pengawasan dari orang tua anak akan semakin bebas. Yang kedua, ada peran lingkungan. Ini adalah pendapat orang yang menyampaikan pidato. Nah, selanjutnya di situ ada 3 hal. Misalkan kurangnya peran serta orang tua tadi, kemudian lingkungan sekitar rumah, dan pribadi seorang anak. Ada lagi pribadi seorang anak. Berarti di situ ada 3 hal yang mempengaruhi kenakalan remaja. Ini menurut orang yang menulis pidato. Itu kan. Nah, kalau sudah begitu ada 3 hal, berarti kenakalan remaja ini bisa dikategorikan sebagai hal yang harus dihindari. Coba dilihat yang saya tandai merah itu ya. Teman-teman yang saya cintai dan wanita yang saya hormati, di sini ada sapaan lagi seperti di pembukaan tadi. Tidak ada hal yang terindah dalam hidup ini selain mengisi dan menjalani hidup dengan hal-hal yang baik. Di bawah ini ya, nak ya. Ini maaf tidak kelihatan ini karena tumpuk dengan backgroundnya. Tidak ada hal yang terindah dalam hidup ini. Pergunakanlah. Ada kata pergunakanlah ini ya. Pergunakanlah ini berarti kan kata ajakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pidato persuasif. Meskipun ada kalimat ajakannya 1 atau 2 kalimat, jika itu mengajak pada suatu hal yang baik atau mengajak pada gagasan atau pendapat yang ingin disampaikan oleh seseorang, itu bisa dikategorikan sebagai pidato persuasif. Begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada penutup. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari apa yang telah saya sampaikan mengenai kenakalan remaja. Nah, di bagian pendahuluan, di bagian isi, di bagian penutup, pasti semuanya menyebutkan tentang temanya. Temanya apa? Kenakalan remaja. Berarti semuanya pasti ada. Di pendahuluan ada, di isi ada, di penutup ada. Memang karena itu temanya pasti disebutkan secara berulang-ulang. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati hadirin. Mohon maaf berarti ini harus ada juga. Karena orang kan pasti tidak luput dari kesalahan. Pasti di situ ada permohonan maaf. Semoga kita senantiasa membentengi diri dengan memilih dan memilah teman yang baik, memfilter segala yang kita lihat dan berbuat baik yang berguna bagi lingkungan sekitar. Ini adalah simpulannya, nak ya. Simpulan pidatonya seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan seperti ini di penutup. Ya. Jadi ada beberapa hal di penutup itu yang tadi itu demikian ya, pasti ada di situ satu. Saya tulis di sini. Bentar. Yang kedua, di situ ada permohonan maaf. Yang ketiga, ada simpulan pidatonya, apa yang harus kita lakukan. Setelah itu baru salam penutup. Itulah yang dimaksud dengan penutupnya di sini ya. Begitu. Jadi saya ulang lagi.
ada tiga struktur yang harus kalian tulis dalam sebuah pidato persuasif. Yang pertama tadi pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Yang pendahuluan tadi kalian harus di dalamnya ada salam pembuka, kemudian menyapa hadirinnya, kemudian ada ucapan syukur, dan yang terakhir adalah menyampaikan tema pidato yang akan kalian sampaikan. Selain itu, contoh isi, di isinya ada gagasannya. Misalkan di situ ada kenakalan remaja karena peran kedua orang tua kurang, lingkungan yang tidak mendukung, dan tidak bisa memfilter apa yang dilihat di masyarakat. Jika semuanya itu bisa difilter, apa yang harus dilakukan? Pergunakanlah masa-masa ini sebagai masa yang indah untuk mengisi hal-hal yang positif. Di paling bawah ya, yang mana? Yang ini. Di paling bawah ini ada ringkasannya. Bukan ringkasan ya, untuk kalimat persuasifnya. Ini pergunakanlah. Jadi situ ada kata pergunakanlah, itu adalah kalimat persuasifnya. Jika itu dituliskan satu atau dua kalimat persuasif, pidato itu sudah digolongkan menjadi pidato persuasif. Selanjutnya ada penutup. Saya ulangi sekali lagi bahwa penutup itu di situ ada demikian, menyampaikan kalau pidato itu mau usai. Kemudian yang kedua, di situ ada permohonan maaf apabila salah kata. Yang ketiga ada simpulan pidato apa yang harus dilakukan setelah mendengarkan pidato. Setelah itu baru yang keempat, salam penutup. Ya, di penutup ini juga bisa disampaikan hal-hal yang bisa menimbulkan kesan tersendiri. Misalkan tadi ada pantun dan sebagainya. Pantun itu bisa diletakkan di pembuka, bisa diletakkan di penutup. Begitu ya, Nak. Nah, kalau sudah ada tugasnya hari ini adalah tugas menulis pidato persuasif. Ya, pilih salah satu tema untuk menulis pidato persuasif. Ada jangan buang sampah sembarangan, kuasai bahasa, bayar pajak, korupsi, remaja unggul, mengapa saya tidak merokok, dan anti merokok, peran terhadap narkoba, dan 8 anti kekerasan atau anti tawuran. Pilih salah satu tema yang menurut kalian mudah. Jika sudah memilih tema, silakan membuat sebuah pidato persuasif yang di situ ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Tugasnya paling lambat dikumpulkan hari Ahad tanggal 7 September 2020. Nanti tugas itu akan di-share di Google Classroom. Jadi semuanya pengumpulan tugas juga akan dilakukan di Google Classroom. Begitu, Nak. Ada yang ditanyakan nanti bisa melalui WA, bisa ditanyakan apa saja yang harus dilakukan. Jadi yang pertama tadi kalian harus membuat pendahuluan, yang kedua tentang isinya, yang ketiga adalah penutupnya. Penutup, pendahuluan, isi harus berhubungan dengan tema yang kalian pilih. Misalkan jangan buang sampah sembarangan, mulai pendahuluan sampai penutup semuanya harus berisi tentang jangan buang sampah sembarangan, begitu ya. Jangan pendahuluannya jangan buang sampah sembarangan, isinya nanti tentang jangan merokok, kan tidak nyambung. Berarti semuanya harus nyambung jadi satu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran online. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.